Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham. Channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas mengenai dari topik yang masih rame ini ya, yang dibicarakan ya mengenai dari saham GoTo. Ya, ini perlu kalian simak dan perlu kalian waspadai atau evaluasi mengenai dari saham GoTo ini. Dan judul kali ini kita akan membahas mengenai seperti ini ya. Ya, gimana GoTo ya? Longsor terus dikerek lagi ya. Ternyata ada ini ya teman-teman ya. Dan gini strateginya. Ya, GoTo apa yang sudah saya katakan di video kami sebelumnya ya. Kalau kalian bisa simak bahwa GoTo ini dia ada strategi exit point. Ini apa itu strategi exit point? Jadi dia dikerek ke atas, nanti apa namanya market maker ini dia berhasil distribusi, ya seperti itu. Tadi distribusi berapa min? Ya, ini ya teman-teman ya. Gocekan bandar itu ada 114 juta lot ya. Setelah diturunkan ya kena guyuran semua langsung investor lain atau block trader lain serok dari saham GoTo ini ya. Dan juga ada kabar terbaru mengenai dari saham GoTo ya, dan tadi sempat kami kegocek ya. Ada informasi berita palsu atau hoax ya, seperti itu yang kami dapatkan dari subscriber kami, yang mana beliau langsung japri saya, Pak, ini GoTo emang betul nggak Pak itu dari BI? Kok saya lihat ya memang itu tulisannya brandnya itu dari BI ya atau dari IDX ya. Saya langsung jawab memang ya betul ya. Kita psikologis itu terganggu ya. Akhirnya kita pasang stop loss di 1%, namun kita kena cut lossnya. Tidak masalah ya, kita bisa batasi resiko. Itu sentimen tersebut itu siapa min yang mempengaruhi hal tersebut ya. Jadi di saham GoTo ini ya teman-teman ya, dia itu adalah saham yang mana para retail khususnya investor pemula itu masuk di saham GoTo ya. Yang masuk di saham GoTo ini mereka uangnya gede-gede ya, di atas 10 miliar bahkan ratusan juta itu masuk di saham GoTo ya. Karena apa? Karena GoTo ini berhasil di branding ya kepada masyarakat Indonesia, yang mana banyak dihujat mau dibawa ke 50, namun satu sisi ada yang punya kepentingan ya, yang biasa saya jelaskan ya. Dan ini ya, kita juga ada kabar informasi terbaru ya. Nih ya, mengenai dari saham GoTo ini ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya, BI atau Bursa Efek Indonesia, kabar GoTo reverse stock tidak benar ya. Kita dapatkan dari Pak Budi tadi, peserta kelas kami itu bilang, Pak ini saya dapat ini. Nah, gimana? Wah, saya psikologis kita juga terganggu. Yang profesional saja bisa terganggu loh. Wah, ini apakah betul ya? Itu adalah sebuah kelengahan, tidak masalah ya, namun kita bisa batasi resiko ya, cuman 0,25% sampai 1% ya. Semua peserta saya mereka sudah berhasil apa namanya batasi resikonya ya, seperti itu ketika mau masuk di salah satu emiten. Namun untuk satu sisi di saham GoTo saya yang untuk investasi dan juga untuk swing masih saya pegang ya, namun untuk day trading yang kena saja ya. Memang tujuan day trading itu ya kita ambil cuan ya tipis-tipis saja, namun secara konsisten ya ambil cuannya, jadi seperti itu. Nah, kasus tadi itu dimanfaatkan oleh siapa? Kita bisa cek ya dari broker transaksinya. Tadi yang ngerek itu siapa? Ya, bisa jadi ini ya, ini belum keluar. Ini seharusnya udah keluar ya, seperti itu. Kita sampaikan dulu, nanti sambil tunggu keluar ya. Apa yang terjadi terhadap kasus tersebut min? Kenapa kok GoTo ini dimanfaatkan oleh oknum ya, yang mereka nggak bertanggung jawab ya. Jadi ada beberapa
taktik ya. Mereka block trader itu entah itu membayar sebuah berita ya, entah itu mengabarkan isu hoax. Jadi ketika ada isu hoax ya, mereka bisa panic selling. Ya, waduh, ini ketika saham GoTo ini turun nanti ya bakal ke 50 lagi ya. Jadi seperti itu. Ya, mereka akan panik sekali, apalagi pakai uang panas ya. Bahkan peserta kami itu ada salah satu yang pakai uang panas. Uang panas itu apa? Jadi ya dananya cuman itu saja, langsung di all in kan di saham GoTo. Ya, lah terus dampaknya apa? Ya panik selling juga seperti itu. Ya. Namun tak mengapa, resikonya bisa teratasi ya. Yang tadinya itu mau di cut loss kemarin ya. Karena ada sentimen turun, ini bisa turun lagi nggak Pak? Ya, saya ini sudah loss ya. Kalau misalkan kemarin saya jual, itu loss saya hampir 40 juta ya. Namun tak masalah, dia berhasil cut loss hanya di bawah itu ya, hampir separuhnya lebih ya. Namun tak masalah ya. Setidaknya satu sisi bisa dipelajari untuk kedepannya ya, nggak masalah. Itu adalah uang belajar kalian ya. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ya. Saya all in kan di salah satu saham ya. Dulu awal-awalnya ya. Setelah saya sudah mengerti bahwa dunia pasar modal itu diversifikasi portofolio itu sangat penting, yaitu gunanya seperti itu. Jadi kita mainnya ya hanya berapa persen dari jumlah portofolio kita ya, seperti itu. Nggak masalah, no problem. Ya, terus satu sisi kenapa kok saham GoTo itu dihajar seperti itu Min? Ya, karena saham GoTo ini ada sebuah histori, kemarin pernah dianjurkan sampai ke 53 dan mayoritas para holder tersebut dia panik selling dan bahkan banyak yang stres ya. Bahkan investor kakap ini main di saham GoTo ya. Notabene mereka investor kakap ini diisi oleh yang miliarder ya, yang uangnya ratusan juta ke atas ya. Jadi ya seperti itu, takut dibawa turun lagi. Yang tadinya itu panik sudah loss sampai 1 miliar, bahkan ada peserta kami itu yang loss di saham GoTo ya, profit loss ya, itu sampai 2 miliar. Ya, terus saya treatment dan lain sebagainya, saya suruh hold saja, tidak masalah seperti itu. Dan akhirnya bisa pullback dan berhasil, akhirnya bisa cuan. Dan ini yang terselamatkan dari saham GoTo itu jumlahnya cukup banyak ya, yang gabung di kelas saya itu, ya, yang notabene mereka memang diisi para pemula, yang mereka bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademis ekonomi, dan beli cuma ikutan saja, tidak mengerti mengenai dari sisi bisnisnya. Oke, terkait hal tadi ya, ini ya, jadi di dalam sebuah pasar modal itu ini adalah kumpulan orang-orang kapitalis ya, orang-orang yang notabene dia ahli menjaga psikologisnya. Nah, terus apa yang harus kita ambil hikmah? Ya kita harus belajar ya, ambil hikmahnya, terus ya tata psikologis kita ya, psikologis kita terhadap di dalam market ya. Kalau misalkan kita ketika masuk di Bursa Efek Indonesia ini, kita kelola nggak satu akun saja ya, kita aman ya, kita masih bisa cuan dari saham yang lain ya. Namun yang beli saham yang kita beli itu nggak cuma satu all in di situ saja ya, namun ada beberapa yang mana tujuannya itu ya kita bisa masuk yang saham-saham untuk investasi, saham-saham yang untuk day trading, saham-saham untuk yang swing trading ya, seperti itu. Jadi dalam akumulasi dalam 1 bulan kita itu bisa profit secara konsisten ya, seperti itu di dunia pasar modal itu ya. Oke, kita balik dari sisi saham GoTo ini ya. Saham GoTo ini masih diterpa beberapa isu yang mana ada tepisan nih ya teman-teman ya, apa yang sudah saya katakan di 2 minggu yang lalu, bahwa ini ya kita dapatkan dari CNBC Indonesia ya, bahwa Bos GoTo diskusi soal penjualan saham, dan ini hasilnya. Ya, hasilnya sama sesuai apa yang saya katakan, bahwa direksi tersebut dia nggak langsung jual all in ya, namun ya dia jualnya hanya 10% dari portofolionya saja ya. Jadi mereka masih tetap terus menggenggam ya. Kenapa?
Ya, ini adalah salah satu langkah ya, mungkin bisa dimanfaatkan oleh market maker lain yang notabene pengen nyerok dari saham GoTo ini di harga bawah. Nah, kenapa kok pengen di harga bawah? Karena partisipan dari publik ini ya, seluruh masyarakat Indonesia ini masuk di saham GoTo paling banyak dan paling rame. Sehingga para JP Morgan, terus siapa lagi yang masuk, BlackRock itu investasi di saham GoTo. Ya, makanya dia beli pas waktu private placement ya, seperti itu. Dan juga Pak Patrick Walujo, dia punya di harga 67 ya, seperti itu. Ini masih untung kok di Pak Patrick ini. Ya. Ya, itu terkait dari saham GoTo. Dan memang psikologis dari para retail itu dihajar dari asingnya itu yang terus jualan. Ya, namun satu sisi dari bid over ya, kayak gini teman-teman ya, 45 dan ini 14 ya. Jadi secara kita lihat dari bid overnya itu bagaimana Pak Firman. Oke ya, tadi saya sempat ngobrol sama peserta saya, ini GoTo ini bisa jebol nggak? Targetnya itu ke 79 ya awalnya. Dan ini targetnya itu di 77 ya, untuk besok kemungkinan ya dinaikkan terus diturunkan ya, seperti itu. Ini yang ngebit itu banyak sekali ya. Tadi saya lihat di RDI ya, dari partisipannya sangat tinggi sekali ya dari saham GoTo ini. Ya, terus ini saham GoTo sangat menarik ya, apabila ini overnya itu dicabut ya di 78 dan juga 80 dicabut, dan partisipan mengenai dari retail ini terus menghaka ya, maka saham GoTo ini akan terbang ya sampai ke 84 ya, seperti itu. Namun apabila ini dinaikkan sedikit namun partisipan dari para retail ini nggak ikut serta ya, maka akan diguyur ya. Stop lossnya ada di berapa? Di 75 ya, dan ini partisipan sangat banyak sekali. Ini bid 70, 69, 89 ini adalah bid dari Bandar ya, dan juga 73 ini ya, seperti itu. Ini ya, kalau kita melihat dari bid overnya, brokernya belum muncul. Oke, secara finansial bahwa GoTo ini masih grow ya, sesuai apa yang saya katakan pas pada waktu panik-paniknya ya, bahwa GoTo ini dia berhasil mencatatkan penjualan ya, ada kenaikan ya, yang tadinya itu penjualannya 7,9 triliun kini naik menjadi 10,5 triliun ya. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Dan dari laba bersihnya, saham GoTo ini berhasil diteken cukup habis-habisan ya, hampir 53%. Loh, tahun lalu itu sekitar minus 20,3 triliun, kini menjadi 9,5 triliun. Kalau kita bicara mengenai dari sektor bisnisnya dari laporan keuangan. GoTo ini kenapa kok bisa diteken tersebut, Min? Ya, dari beban operasional dia diteken habis-habisan ya, gaji karyawan, PHK karyawan, terus bakar uang dia dihabiskan, enggak dipakai lagi. Paling bakar uang itu akan dipakai kembali pada waktu lebaran, biasanya seperti itu. Itu kalau mau lebaran ya pasti ada kenaikan yang cukup tinggi transaksinya. Di sisi lain kalau kita bicara mengenai produk dari saham GoTo ini cukup diterima dari masyarakat Indonesia ya. Jadi bisnisnya itu nggak pernah mati. Satu, dari sisi jasa ya, personal brandingnya kalau orang-orang awam itu dia langsung kena, oh naik ke Gojek ya, Gojek aja ya, padahal kan ada beberapa kompetitor, ada Maxim dan lain sebagainya, Grab ya. Dan juga GoTo ini terbaru ya, kena sentimen positif juga bahwa kompetitornya Grab ya, direksinya itu mendukung konflik di Israel. Nah ini dia yang notabene Muslim, mereka ya nggak masuk ke Grab ya, jadi ya bisa terkena sentimen itu juga ya. Terus apa lagi, Min, yang produknya dari GoTo ini? Ya, satu sisi dia meniru dari perbankan ya, dari fintechnya dia juga jalan, terus Gojeknya, GoGrab dan lain sebagainya, dan juga punya pasar ya. Dan ini yang sudah digenggam ya dari saham GoTo, dan GoTo ini untuk jangka panjang ini cukup menarik ya, kalau kalian bisa simak ya, atau kalian ikuti ya, seperti itu.
Ya, maksudnya bagaimana Min? Kalau kalian itu untuk tujuan untuk jangka panjang, silahkan nanti masuknya bisa pelan-pelan. Nanti di akhir sesi kita akan apa namanya? Kita akan kasih tahu untuk trik masuk di saham GoTo ini, ya seperti itu. Dan juga saham GoTo ini juga masuk di indeks LQ45, Kompas 100, indeks 80, dan juga indeks LQ45 low carbon, yang mana notabene bahwa BI itu nggak salah ya, nggak macam-macam ya, dia benar-benar mengumpulkan saham-saham yang likuiditasnya sangat tinggi ya, termasuk ini dari saham GoTo. Dari 800 emiten yang ada di bursa ya, lebih ya, ini GoTo ini masuk di indeks 30. Loh, kenapa? Karena volatilitasnya sangat tinggi, volumenya cukup tinggi, dan nilai transaksinya cukup tinggi. Apabila market maker itu sudah mengakumulasi di saham GoTo ini, ya ketika guyur ya untungnya gede-gedean ya. Dan apabila untuk menaikkan ya, dan juga modalnya bisa gede juga ya. Dan ini untuk saham GoTo ini untuk coba-coba juga masih oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Satu sisi, siapa sih pelakunya Min? Di jam ini broker transaksinya itu belum keluar ya, seperti itu. Ini ya untuk broker transaksinya. Ya, ini yang memanfaatkan momen 3 bulan yang lalu itu siapa Min? Kita bisa cek, kita bisa deteksi ya siapa pelakunya. Ya, ini kita bisa cek ya. Ya, ini yang masih punya barang ya, mereka pakai akun PD, YP, CC, XC, SKI, KKGR ya. Mereka yang sudah punya akun. PD ini jumlah beli paling banyak ya. Oh enggak, CC ya. Sekitar 189,6 juta lot ya. Dan yang dia berhasil distribusi selama 3 bulan berturut dapatkan baru net sale sekitar 145,8 lot ya teman-teman. Mereka jualan ya. CC ini secara akumulasi itu di 78 ya, seperti itu. Dan mereka masih ada sisa barang seperti ini. Dan yang distribusi paling banyak siapa? AK, Kaset, YO, JP, BK ya, seperti itu. Dan tadi yang guyur atau menurunkan sedikit itu siapa Min? Ya, kita bisa dicek kok. Bisa enggak ya? Tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Semoga sudah terdeteksi. Oh, belum keluar. Nanti kalian bisa dicek ya. Ini kita recordernya pukul jam setengah 6 sore. Ya, seperti itu. Nanti kita bisa dicek. Kita cek saja deh yang dalam kurun 1 bulan ya, yang memanfaatkan GoTo ini koreksi. Ya, ini ya teman-teman ya, ada CC, PD, YP, XC, YU, mereka yang mengakumulasi paling banyak ya, ada 11 juta. Ngeri ya, dalam 1 bulan ya. Dia berhasil net sale sekitar 80 juta. Ya. Dan yang distribusi ya masih AK lagi, dan juga BK, OD, Kaset. Ya, mengenai dari saham GoTo ini. Dan GoTo ini dia berhasil jebol kemarin di 78, namun dia nggak kuat ya di 77 ya. Bertahan di 77 dan tadi sempat koreksi sampai ke 67. Banyak yang cut loss ya mungkin ya, dan juga Bandar ini sudah berhasil take profit tadi sekitar 112 juta lot ya dia ya. Setelah beberapa hari dia itu mengakumulasi dikerek sampai ke 77, maka dia berhasil net sell. Apakah saham GoTo ini akan bertahan? Ya, kita ke strateginya ya teman-teman ya. Strateginya bagaimana? Oke, apakah GoTo ini menarik untuk masuk? Menurut saya memang masuk ya, untuk swing, invest, dan juga untuk trading ya, seperti itu. Masuknya di berapa Min? Kalau kalian itu masuk, silahkan kalian bisa dicicil ya. Besok bisa ditunggu di area 73 dan juga di 75. Serta di harga 71. Apabila turun lagi kalian bisa masuk di 67 dan juga di 63 serta di harga 60 ya.
Jadi metodenya kalau kalian itu punya uang 1 juta ya bisa masuk 10 10 10 10 ya, namun tujuannya itu untuk investasi dan juga untuk swing ya. Jadi jangan langsung di all in. Kalau misalkan untuk all in itu adalah ya mereka yang tujuannya untuk day trading ya, seperti itu. Jadi kalian agak nyantai ya, dan psikologis kalian agak bisa terjaga. Targetnya ada di berapa, Min? Targetnya untuk swing dan juga untuk invest kalau kalian itu nggak sabar bisa dibuang di 77 dan juga di 78, dan juga kalau kalian itu pengen nyantai lagi di 84. Karena satu sisi memang saham GoTo ini masih rally ya, setidaknya bandar ini ditarik ke atas sedikit nanti akan diturunkan, di atas sedikit nanti diturunkan kembali ya, seperti itu. Oke, untuk day trading bagaimana, Min? Untuk di saham GoTo ini tunggu di 73 dan juga di 74 serta di harga 75. Tunggu di situ, kalian dapat di mana? Nanti apabila dia kuat, nanti kalian bisa buang di 77 dan juga di 78 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Adapun untuk kalian yang masih pegang dari saham GoTo, apakah GoTo ini bisa tembus ke 90? Ya, menurut saya pasti akan tembus ya. Namun memang butuh beberapa waktu yang harus dipersiapkan mengenai dari saham GoTo ini ya, teman-teman ya. Untuk target jangka panjangnya ada di harga 447 ya. Namun ya pelan-pelan dulu ya, teman-teman ya. Jadi ya nggak terlalu signifikan. Ya, jadi ada beberapa resist yang harus dijebol mengenai dari saham GoTo ini. Ya, itu terkait hal tadi perlu kalian evaluasi ya. Setidaknya kalian itu percaya kepada analisa kalian ya. Jangan percaya kepada berita ya, dan juga isu-isu ya, seperti itu. Percaya kepada diri kalian dan kalian tentukan stop loss-nya atau batasi resikonya, dan kalian akan berlatih terus ya untuk kedepannya mengenai dari saham GoTo ini agar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Jadi ya mentalnya bisa kayak Mimin ya. Jadi apabila kena cut loss ya cut loss-nya cuma 1% atau 0,24%. Adapun untuk profitnya ya tinggi ya, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin pengen tanya-tanya nih mengenai dari kelas saya, kita akan kasih ya untuk kalian. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah gabung di grup kami ya. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah ngantri sejak 1 tahun lalu kepengen masuk di grup kami, namun kami belum sempat bikin grup ya. Kenapa, Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya, teman-teman ya. Dan ini hasilnya grup kami ya. Di bulan Oktober kemarin kita rekomendasikan ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, hold-nya itu 0, stop loss-nya itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya ya, seperti itu. Ini yang di kelas rekomendasi saham. Bagaimana cara gabungnya, Min? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini, dan nanti kalian tinggal pencet nih ya tombol gabung ini. Setelah pencet tombol gabung ini, kalian bisa pilih yang level ini, teman-teman ya, rekomendasi cuan besok dan juga rekomendasi pasti cuan. Pilih di antara ini ya, seperti itu. Setelah kalian pilih itu, nanti apa sih, Min, yang akan kalian dapatkan ya? Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3%, dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Dan untuk kalian yang mungkin nggak bisa join nih di grup YouTube kami, kita juga ada informasi terbaru bahwa kami juga bikin grup di Telegram. Bagaimana cara masuknya, Min? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan rekomendasi saham besok, klik saja.
Nanti ikuti saja prosesnya, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini ya. Di sini kita ada beberapa level yang mana sesuaikan kebutuhan kalian ya. Kalian itu pengen belajar yang mana. Di promo kelas Akademi Trading Saham bulan Desember angkatan kedua itu kita buka hanya 100 orang saja ya. Kita agendakan 8 kali pertemuan dan kita buka dengan harga 350 ya. Ini masih promo ya. Dan ini angkatan yang Desember ya. Adapun yang November ini sudah berjalan. Ya, silakan kalian bisa masuk. Dan di kelas ini nanti kita akan dampingi kalian ya. Ketika sudah dapatkan materi semua dari kami, ya nanti kita akan pantau dalam setiap bulannya portofolionya bagaimana ya, seperti itu. Ya ini. Ya, nanti ada grup alumni juga. Dan juga ada di level 1, level 2, level 3. Ini adalah kelas khusus untuk rekomendasi saham dari tim kami. Yang mana ada level 1 itu kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pacuan untuk besok ya, sekitar 1 sampai 8 emiten ya, sama kayak yang tadi di YouTube ya, cuman ya ini 1 bulan ya. Apabila kalian itu pengennya dapat rekomendasi ya silakan masuk di situ. Dan terus di level 4 itu yang rekomendasi saham per tahun ya. Jadi kalian dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, nah kalian cuman login akses saja. Nanti akan dapatkan rekomendasi saham terus. Dan ini ya ada pasti cuan ya. Ini yang kelas VIP yang mana jamnya itu mengikuti jam kelonggaran kalian ya, atau pengen belajar, kita akan dampingi kalian ya dari 0. Dan juga nanti akan masuk di kelas pantauan kami yang mana kita akan pantau terus setiap bulannya apakah masih profit dan kendalanya apa ya, kita akan evaluasi untuk kalian ya. Yang notabene tujuan kami itu agar bagaimana sih portofolio kalian itu bisa hijau terus di pasar modal. Silahkan kalian bisa cek ya, seperti itu. Ini untuk yang broker transaksi sudah keluar belum? Belum. Ya, belum rilis ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review Gotoh hari ini. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya. Silahkan bisa gabung ya bersama tim kami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.